Rahayu, rahayu, rahayu teman-teman semua. Rahayu Guruji. Tidak terasa seminggu sudah berlalu. Kita bertemu lagi dalam acara Ngobras. Apa? Ngobrol santai bareng Guruji Anand Krishna. Sengaja gue biar saya nggak ini. Okay. Hari ini kita berbincang-bincang lagi yang crunchy lagi, seru ya. Yang seperti minggu lalu agak sedikit membuat teman-teman banyak nggak bisa tidur, Guruji, karena nyambung nih ya pikirannya. Aduh, gimana ya? Karena teka-teki dari Guruji lumayan gitu. Jadi hari ini kita akan nyambung lagi, Guruji, seperti minggu lalu. Silakan. Ya, untuk bahas ngobrol santai ya teman-teman ya, meskipun tetap kita minta petunjuk dari Mahamaya ya, Maha kita, apa yang akan kita diskusikan hari ini ya, Guruji. But before that, we have to welcome our guest here ya, and would you to introduce yourself to our friend here. Tepuk tangan dong teman-teman. Hello everyone. My name is Katarina and I'm from... Hi Katarina. Hello everyone. I'm from Slovak Republic. And I feel blessed to be with all of you tonight. Thank you. Thank you. It's nice to have you here. Okay. Ya, teman-teman, saya akan langsung saja ya, Guruji ya. Silakan. Jadi seperti biasa aturannya adalah kita akan menyebarkan ini, arisan ini. Dan teman-teman ambil satu yang di situ berisi nomor, nanti akan dibacakan pesan dari mahasiswa dengan nomor yang dicabut. 277. Oke, silahkan. Kau tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan setelah mengakhiri hidupmu di dunia ini. Kau bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam hidup ini juga. Ada yang bahasa Inggrisnya baik? Bisa baca? Iya, Divya baca ini. You are not answerable to God. At the end of your earthly sojourn, you are answerable to yourself in this very life. Rahayu Guruji, rahayu teman-teman semua. Menurut saya ini dasar sekali ya Guruji ya. Sebagai manusia kita semua, inti pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, baru yang lain lingkungan. Tetapi sayangnya akhir-akhir ini banyak melupakan Guruji. Tanggung jawabnya mungkin sebagai anak, keluarga, ataupun sebagai murid, mungkin di sekolah, dan mungkin terhadap apapun. Jadi diri sendiri saja belum, apalagi yang lain. Dan itu menyebabkan menurut saya cukup banyak kekacauan. Saya izin sharing waktu itu sekitar tahun 2019 kalau tidak salah ya. Saya pergi ke rumah, dulu disebutnya rumah sakit jiwa di daerah Grogol yang terkenal, cukup terkenal. Dan di sana itu banyak sekali yang bermasalah masuk ke sana. Kalau kita lihat secara fisik baik, bersih dan sebagainya. Namun ternyata hampir para dokter dan suster di sana bilang hampir 90% yang masuk ke sana karena pola asuh. Misalkan ayahnya keras, ibunya lembut. Tapi banyak sekali yang dimanjakan Guruji. Manjanya itu luar biasa karena mungkin anak satu-satunya. Tapi at the end akhirnya malah masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Itu ya mungkin tanggung jawab diri sendiri juga sangat perlu ya. Bagaimana dia membesarkan diri sendiri, meraih cita-citanya. Tetapi mungkin tanpa intervensi orang tua yang begitu besarnya. Mungkin seperti itu. Kaitannya kurang pas ya. Kaitannya apa dengan sharing tadi itu? Mungkin diri sendirinya sendiri kurang. Dia selalu mengandalkan orang lain. Gimana? Silakan dibahas. Ya, ini teman-teman. Saya nggak tahu. Mungkin kalau misalnya saya kan teman-teman suka diputar nih oleh Guruji di sini ya, Defending Your Life, Pak. Ya, film Defending Your Life ya. Coba ada nggak yang punya kira-kira dikaitkan dengan film itu, ada dari yang tadi pesan dari Ma. Boleh teman-teman bantu ini sharing. Bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Penonton kan filmnya kemarin kan? Udah kemarin sering banget soalnya ini ya. Monggo yuk kita coba kaitkan dengan pesan dari Ma tadi. Ayo, jangan ganggu aja beli. Kamu baru. Oh iya, ini kan selalu yang ya jubir kalau misalnya menjelaskan film. Rahayu Guruji. Ya kita
kita selalu keluar gitu Guruji ya. Jadi kita selalu kalau misalnya bertanggung jawab, selalu kita menyalahkan orang lain, keluar gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat bahwa Tuhan itu berada jauh di atas, di luar diri kita bisa blaming Tuhan gitu, tapi kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri gitu. Padahal apapun yang kita perbuat adalah sebenarnya tanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, dan kita akan menerima konsekuensinya gitu sendiri gitu. Nah ini yang seringkali kita lupa gitu, bahwa segala sesuatu ya berasal tanggung jawab diri kita sendiri, konsekuensinya juga akan ditanggung oleh kita juga sendiri. Dan kalau kita melihat Tuhan atau segala sesuatu di luar diri kita, ya kemudian kita akan selalu menyalahkan dan juga melemparkan kita punya tanggung jawabnya juga keluar gitu. Nah ini yang menjadi kadang-kadang menjadi masalah gitu. Nah ini yang menjadi kekacauan yang mungkin terjadi di dunia ini sekarang itu, seperti itu. Mungkin seperti itu Guruji. Thank you. Silakan. Ada Saya yang mau pendengar aja. menambahkan? Jadi mungkin saya pengen nyambungin tadi sharingnya, mungkin kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi kayak pola asuh, kalau yang kita lihat itu kan kebanyakan misalnya anak jatuh atau nabrak tembok atau apa, nakal nih. Jadi yang disalahin adalah yang orang tembok diem aja, lemari diem Oh, aja. dia mukul ke temboknya. Iya sih, Ini salah nih tembok. gitu. Dan Oke, itu juga ya. dulu waktu anak saya digituin waktu saya ada asisten rumah tangga gitu. Saya bilang jangan, dia nggak belajar bahwa kamu harus hati-hati gitu loh. Sehingga kamu harus tanggung jawab kalau jalan lihat-lihat gitu. Nah, pada akhirnya itu tadi mungkin kaitannya juga konsekuensi gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau sambungin gitu kan, jadi karena ketika kita tidak diajarkan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, akhirnya kita jadi banyak lalai, banyak abai gitu dengan hal-hal, mulai dari hal yang kecil deh, rapihin tempat tidur gitu kan, tempat tidur kita sendiri gitu. Nah, itu yang paling sederhana sampai yang paling besar, sehingga ketika misalnya akhirnya mereka karena tidak tahu bagaimana untuk bertanggung jawab, ya jadi pilihan-pilihan yang dilakukan akhirnya juga jadi kurang tepat. Nah mungkin itu tadi akhirnya ya ujung-ujungnya ke ya sakit jiwa jadinya, karena tidak sanggup dengan itu tadi, tidak diajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, seperti itu Guruji. Guruji pernah bilang kan, bukan sekarang kan juga penama psikologi bilang bahwa kan orang selalu kalau trauma dikaitkan dengan orang tuanya gitu ya, mengalami trauma di masa kecil gitu kan. Tapi sebetulnya kan kita luruskan, bukan orang tua, tapi adalah justru lingkungan yang paling berpengaruh ya Bapak ya. Kebetulan memang lingkungan itu bisa juga memang pastinya dengan orang tua dan sekitarnya. Jadi nggak selalu blame kaitan dengan tanggung jawab tadi mungkin ya. Kalau misalnya seperti ini kan, ini gara-gara orang tua saya sih dulu didiknya seperti ini ya, memberikan saya trauma sehingga saya seperti ini, kayak gitu kan. Itu yang mesti juga selalu diingatkan kembali. Tadi kan soal istri bilang ya, ini kata-kata karena orang tua tanggung jawabnya kan jadi juga berkurang ya, bahwa pada akhirnya kan setiap orang juga harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Meskipun memang ada pengalaman, tapi tidak harus selalu disalahkan kepada orang tua. Pola asuh itu bisa aja, ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya, pola asuh bisa saja dilakukan tidak hanya orang tua tapi orang-orang terdekat di lingkungannya. Bisa neneknya ya, artinya lingkungan yang tersedia saat itu ketika anak tumbuh ya Bapak ya. Apakah lingkungannya mendukung perkembangannya dia? Jadi kalaupun misalnya orang tua sudah mendidik baik tapi lingkungan yang lain tidak mendukung, dia akan menjadi sesat juga misalnya seperti itu. Tapi kalaupun misalnya orang tuanya juga tidak punya kemampuan dalam mendidik anak, tapi kalau lingkungan yang lain menambahkan juga tetap menjadi bisa berkembang dengan baik ya Bapak ya. Jadi tetap tergantung pada external factors. External factors. Tidak sesuai dengan apa yang beliau katakan. Ya. Tadi apapun yang kita bicarakan lingkungan itu kan external factor juga. Selamat malam Guruji Rahayu. Sepertinya kayak saya merasakan kayak formula nggak ini Guruji, jadi semacam kayak sesuatu yang
yang direnungi dan refleksikan kepada diri sendiri. Bisa saja sih kita mengatakan bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap perbuatan saya sendiri. Sebagai kata-kata bisa, tetapi sebagai laku nggak semudah itu mungkin yang ini. Saya pernah punya pengalaman karena ini situasinya di Bogor, saya bercerita tentang pengalaman saya waktu kuliah. Jadi waktu saya kuliah ada mata pelajaran yang saya tidak suka. Karena tidak suka dan saya nggak menggampangkan. Ternyata itu yang membuat saya repeat. Dan repeat itu 1 tahun. Yeah. Dan orang yang saya seharusnya lulus 4 tahun, saya menjadi 4,5 kurang lebih. Dan itu kan saya dapat langsung tuh ininya. Karena saya lalai apapun ya. Karena tidak suka terhadap pelajaran itu, dan saya harus repeat itu, dan pengalaman itu membuat saya untuk langsung merubah diri. Kalau enggak saya nggak bisa selesaikan itu. Nah ini kebetulan karena sesuatu yang bisa diukur dan cepat, tahunya 4,5 saya bisa selesaikan. Nah bagaimana kalau umpamanya tidak dapat feedback nih kita terhadap sesuatu kesalahan yang kita buat. Nah itu kan kemana kita harus merujuk untuk memperbaikinya. Apa kita coba, ada lagi yang mau menambahkan? Jawaban berikutnya dari Azim. Ya, kalau nggak mungkin coba dibuka pesan lagi berikutnya ya Guruji. Oh iya, biar agak sedikit cair nih pikirannya, otaknya nih. Kacau. Lagu Pikirannya kacau. Widya kita kasih lagu yang mantra dulu yang buat ini password. की वड्डिया तेरिया मेरे सतगुरु जियो, की वड्डिया तेरिया मेरे सतगुरु जियो, पीर दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हसवी तू मीर तू है, रूड असल शरीर तू है, सब बेनादा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, चहल सारी चत्ते तेरे, रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारी छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे, रंग सारी कत्ते तेरे, तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने साथे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तनु वसतर बाने दिंदा, फुल सबना दी जाने दिंदा, हर तनु वसतर बाने दिंदा, फुल सबना दी जाने दिंदा, की गवा तेरी महिमा सतगुरु, हर एक झुंझनू जाने दिंदा। पक्के तेरे कच्चे तेरे, झूठ तेरे सच तेरे, सानू पर लगा दो सतगुरु, असी अनजाने बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह
guru wah wah, 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 guru. Terima kasih Divya. Wah guru. Ya. Jadi ya itu sepertinya sebetulnya basic sekali ya Guruji ya. Suatu hal yang sering kali sebetulnya Guruji juga bahas tentang hal ini pada Saya kira akhirnya. ada deeper meaning, coba direnungkan nanti maknanya apa. Ya, silakan. Nomor 21. Hidup ini sungguh indah. Senyumlah, jangan bermuka masam. Ya. True. Udah begitu aja. Singkat, Guruji. Simple. Ya, silakan. Ayo Mas Riki, jadi komen dong. Iya. Gimana? Betul sih emang simple banget mesti muka masam. Tapi kaitannya kenapa Bang Riki yang buka gitu ya? Coba deh. Coba dimaknai. Dimaknai coba. Sekarang dari ada yang ketawa dari jauh soalnya Bapak di belakang. Gimana Bang Riki? Simple sih memang betul. Tapi menurut Bang Riki gimana? Refleksi dengan kan biasanya kalau ambil pesan ya Guruji ya. Biasanya itu pesannya buat yang buka gitu. Nah sekarang dikasih pesan itu gimana komennya Bang Riki nih? Pas banget kayaknya Guruji. Kenapa pas? Kurang senyum saya kayaknya. Jadi kasih banyak senyum ya biar indah. Simple ya Guruji ya. Oke, kayaknya nggak usah dibahas lagi ya. Udah jelas sekali. Jadi pesannya adalah tolong lapor sama orang di sebelahnya ya. Harus banyak senyum diingetin ya. Mau lanjut aja Guruji? Silakan. Lanjut ya, silakan. Oh, Pak Jo. Pak Jo. Apa yang kau lakukan tidak menjamin keberhasilanmu. Bagaimana kau melakukannya, itulah yang menjamin keberhasilan. Pesan untuk bahasa Inggrisnya boleh. Oke. Gimana Pak Jo? Pesan untuk Pak Jo Ya dan berarti kita semua. proses Guruji bahasa ya. Inggrisnya. Apa yang menjadi satu proses dari sesuatu yang kita lakukan, itulah yang menjadi penting daripada daripada kesuksesan dari proses yang kita lakukan gitu Guruji. Betul. Jadi ingat Bapak bahwa saya tahu saya betul nggak kata-katanya, tapi jangan fokus sama tujuannya di mana destinasi, tapi enjoy perjalanannya gitu. Di dalam perjalanan itu kita apa yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajari, mengembangkan dan sebagainya seperti ya Bapak ya. Kalau kita misalnya hanya fokus di sana, nanti kita mengabaikan apa yang ada di sekitar kita dan perkembangan kita itu sendiri. Jadi kita nggak enjoying the process. Apakah seperti itu Bapak? Nggak tahu. Silakan Boleh dibahas. teman-teman coba nambahin Silakan saya dibahas. nih kira-kira dari tadi pesannya boleh tambah juga Pak Ya Jo. Guruji sering menulis ya di buku terkait dengan mungkin energi juga ya Guruji ya. Kalau kita fokus terhadap keberhasilan dari suatu proses yang kita lakukan, ya energi itu akan terpecah gitu kan, sehingga kemudian mungkin proses itu menjadi tidak berhasil juga menuju keberhasilan karena kita terlalu fokus pada apa yang ingin kita hasilkan gitu, keberhasilan atau kesuksesan yang kita ingin hasilkan gitu. Jadi ini juga suatu hal yang mungkin kita ya untuk menikmati atau fokus terhadap prosesnya, sehingga kemudian keberhasilannya itu akan datang dengan sendirinya gitu Guruji. Guruji banyak menulis begitu di buku-buku Guruji. Ya, itu yang saya juga pahami dari buku-buku Bapak. Mungkin dalam melihat mengalami eksternal itu kita harusnya juga masuk ke dalam diri dan mengembangkan apa yang ada Bukan di dalam. juga harus loh. Ini jelas sekali. Pertama tadi jelas sekali tidak diberikan and or, tidak. Dia memberikan full stop. Tidak tergantung pada yang luar.
Ada yang lain lagi? Oke. Ya. Rahayu, mohon izin Guruji. Mungkin niat kita dalam melakukan sesuatu ini yang penting, sama-sama bekerja, tetapi niat yang melatar belakanginya mungkin yang perlu direnungkan, ini yang mungkin membedakan cara dalam melakukannya. Mungkin itu Guruji. Silakan, Nini. Tadi itu kan ada kata bagaimana gitu. Jadi ya tadi satu niat kita, saya ingat tadi juga pesan pada saat kita bajan, tanpa adanya jiwa pelayanan di dalam dirimu tidak ada gunanya. Seperti itu. Jadi pertama di dalam diri kita dulu gitu kan. Makanya tadi saya teringat, ya betul, niat gitu. Satu niat, yang kedua ada kata bagaimana kamu melakukan itu. Jadi terus menerus memperbaiki diri. Jadi kita betul bahwa kita tidak fokus pada hasil, tapi kita melakukan yang sebaiknya, yang terbaik yang bisa kita berikan gitu. Jadi mungkin bukan cuman excellent, tapi mungkin di atasnya itu gitu. Jadi itu mungkin Guruji diawali dengan niat kita sadari gitu kan. Tadi nyambung sekali bahwa tanpa adanya jiwa pelayanan, keikutsertaanmu juga nggak ada gunanya, seperti itu. Lalu kemudian ya itu tadi, lakukan yang terbaik, terus menerus mengembangkan diri. Ya, silakan. Yes. Yang penting adalah terus bagaimana kita bisa invoke ya faktor internal dalam diri kita untuk terus berkembang, Guruji. Artinya kalau di bahasa psikologi kan ada intrinsic motivation ya. Kalau mau berkembang. Kalau mau berkembang. Oh iya itu. Kalau mau berkembang. Jadi butuh niat. Untuk apa berkembang? Melayu juga akhirnya. Di dalam proses itu, di dalam ketika dia berkembang, Guruji, memang pada akhirnya kan emosi, tapi ketika berkembang dia menebarkan wangi, dia menebarkan keindahan. Dunia butuh wangi? Keindahan. Dunia butuh indah? Coba teman-teman ada yang bisa menambahkan atau? Ya. Kita kompromi dengan ketidakindahan, sering, tiap hari. Siapa yang butuh? Kita punya perspektif sendiri tentang keindahan. Iya. Belum tentu indah. Itu berarti butuhkan. Ada yang terbiasa hidup di tengah laut, mencium bau amis ikan. Bagi dia itu indah. Juga sama dia Chanel, Hermes, tidak ada gunanya. Dia udah terbiasa dengan bau itu. Tetap cari bau amis. Jadi hakiki, keindahannya hakiki berarti. Guru. Ada? Saya nggak tahu. Ya. Kalau misalnya sekarang setiap orang ada di sini ingin mencari sesuatu, penting yang memang secara umum ya somehow gitu terasa di dalam diri kita. Ya. Bosen dengan makan nasi goreng, cari bami goreng, bihun goreng. Tiap hari kan makan nasi goreng. Hari ini bihun goreng. Ya hidup seperti itu ya Bapak. Tinggal pilihannya adalah yang memang nanti Bapak bilang lagi selaras, kata siapa selaras gitu lagi. Saya jadi bingung lagi. Baca ulang. Baca ulang lagi coba ya. Yuk mari kita renungkan teman-teman. Indonesia aja. Apa yang kau lakukan tidak menjamin keberhasilanmu. Bagaimana kau melakukannya, itulah yang menjamin keberhasilan. Ya. Kayak ini namanya ujian esai. Apa yang kau lakukan? Atau kita mau lihat lagi pesan yang berikutnya. Mungkin ada jawaban di pesan berikutnya. Silakan. Ya.
Dengan menganggap uang sebagai sumber segala kejahatan, kau menghina sesuatu yang diciptakan untuk mengelola urusan dunia. Dunia ini tidak jahat dan urusannya pun tidak jahat. Nggak nyambung ya Pak ya? Nggak nyambung. Dengan menganggap uang sebagai sumber segala kejahatan, kau menghina sesuatu yang diciptakan untuk mengelola urusan dunia. Dunia ini tidak jahat dan urusannya pun tidak jahat. Mungkin terkait dengan Christian, gimana pendapatnya sesuai dengan apa yang kau rasakan atau kau alami? Dengan menganggap uang menjadi kejahatan gitu ya. Ya kadang-kadang Bapak ya, kita karena suatu pengalaman. Akhirnya kita memberikan suatu penilaian terhadap sesuatu sehingga kita menjadi yang tadi kan bahasanya kan bahwa uang itu jahat karena pernah mungkin mengalami sesuatu yang menyakitkan terkait dengan uang misalnya seperti itu atau hal yang Urusan lain. dunia tidak jahat. Hitler tidak jahat. Coba Jo ada pencerahan mungkin. Kurang tempe. Mussolini, Timur yang membakar sekian seluruh dunia, dia ingin menguasai, tidak jahat. Alexander Agung tidak jahat. Baik-baik aja. Bisa Sampai dilihat sekarang, dari ada yang menamakan anaknya Alexander. iya. Saif Ali Khan, orang gila di India, menamakan anaknya Timur. Timur itu merusak sekian banyak kota. Membunuh 80.000 orang setiap hari. Seperti dua mata uang ya Bapak. Gimana sisi mana mereka memandangnya? Jadi kalau kayak Alexander the Great buat satu ini dia the Great, tapi buat yang lainnya gitu. Kayak contoh misalnya Baca lagi. Baca lagi coba. Baca lagi. Dengan menganggap uang sebagai sumber segala kejahatan, kau menghina sesuatu yang diciptakan untuk mengelola urusan dunia. Dunia ini tidak jahat dan urusannya pun tidak jahat. Definitif. Dunia ini tidak jahat, titik. Dan urusannya pun tidak jahat. tapi orang yang melakukannya, subjek yang melakukannya satu ya uangnya dilakukan untuk apa, dunia diberlakukan seperti apa atau digunakan apa, itu yang menjadi akhirnya timbul kata-kata jahat dan baik Bapak. Tapi dunia sendiri tidak jahat. Bisa jadi kamu psikolog. Kita dengerin aja deh. Ya Bapak, saya mencoba memahami kata-kata itu gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya pemahaman lain. Saya jadi ingat pernah dengar cerita gitu. Entar nanti di sana kelompok Kurawa juga ada tuh di surga gitu loh. Duluan dia masuk surga lah. Kenapa? Padahal kan jahat itu. Ntar Hitler ada juga di surga gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi kan kadang kita overgeneralize gitu bahwa uang itu sumber segala kejahatan gitu kan. Padahal sebenarnya ya kita memang secara pragmatisnya kita tahu itu jahat gitu. Ya Hitler ya jahat. Tapi at the end kita sadari itu peran yang harus kita jalani. Saya ingat cerita Guruji itu yang Rama dibilangin, kenapa kamu menangis? Kamu kan yang tulis skripnya. Ya saya harus berperan jadi suami yang baik. Jadi saya harus nangis gitu loh. Jadi ya semua peran kita jalani dengan baik. Ya kalau misalnya kita dijahati, ya kita lawan tapi dengan kesadaran seperti itu gitu. Mungkin Guruji. Saya mau nambahin soal Hitler ini. Ya, kamu bilang kan Hitler jahat, tapi ada satu kaum bilang Hitler itu bagus. Dia memberantas Yahudi. Begitu. Kita bicara tentang perspektif kan, bahwa orang bisa dibilang jahat untuk satu kelompok tertentu, bisa dibilang baik untuk satu kelompok tertentu kan. Tergantung dari akhirnya perspektif mereka masing-masing gitu. Maka tadi Bapak kata-kata itu Bapak ya, kalau saya ulangi lagi, uang itu nggak jahat, dunia ini nggak jahat gitu. Tapi manusianya mungkin yang menggunakan itunya
Ya, kalau uang jadi serakah, akhirnya dianggap itu hal yang barang jahat, yang jahat sekali gitu ya, mencelakakan gitu. Karena kitanya sendiri sebagai manusianya yang penggunaannya gitu. Kira-kira kayak gitu mungkin ya teman-teman ya. Kalau ada yang boleh silakan. Forum terbuka. After this, I think we need a song. Yeah. Actually, from you. Okay, Yes, okay. I think Berat we need a sekali song. nih. Ya, Oke, satu Otaknya lagi. seperti diberet gitu ya. Mungkin nih Guruji, maaf jika dia nyambung. Kebetulan saya punya teman kuliah, waktu zaman kuliah itu teman saya ini cowok, sebenarnya sudah menjadi karyawan di salah satu ini, gajinya lumayan besar. Jadi misalkan UMR sekian, dia 4 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Dan beberapa waktu berlalu, saya belajar tarot bersama Marcena di Layurveda. Nah, terus kan dia kebetulan deket ya. Saya iseng-iseng kontak dia, aku bisa tarot, lu mau tarot nggak gitu kan? Mau tarot nggak? Boleh deh, boleh. Ketemu, terus tarot. Dia agak curhat, kenapa sih ekonomi saya begini? Padahal kan saya udah lumayan besar gajinya gitu segala macam. Ya udah, kita coba buka tarotnya. Pas saya buka, saya lupa kartunya, tapi intinya perspektif juga Guruji. Intinya perspektif, oh berarti kamu ada yang persepsi mengenai uang ini salah, saya bilang gitu. Emang kamu nganggap uang apa sih, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia jujur Guruji. Dia sewaktu masih kecil dicekokin oleh ayahnya, jangan jadi orang kaya. Saya juga bilang ini kayaknya faktor ayah di kartu tersebut gitu. Iya, papaku selalu bilang jangan jadi orang kaya. Kenapa? Karena waktu dia masih kecil, ayahnya bilang gitu, ada tetangganya yang lumayan kaya sekali tapi memang pelit sekali. Misalkan nggak pernah apalah, terus ada yang parkir depan rumahnya diomelin, pokoknya intinya pelit dan jahat. Jangan jadi orang kaya. Nah, apakah ini gara-gara saya nggak bisa jadi kaya? Jadi begitu dapat uang kayak seperti dihambur-hamburkan. Nah, mungkin apakah bisa seperti juga Guruji? Jadi dia nganggap Faktor eksternal lagi karena ayah. Yes, it's time for song. Ya Bapak ya, boleh Bapak ya. I think it's time. Be a love song. We need love after money. Okay, That's true. good. Mesiac sedí na strome, niekto klope v mojom sne. Chcem takého ako ty si, zo mňa celkom opitý. Mám, stále ťa mám. Môžeme behať bosí a nahý ako vtedy, keď si bol malý chlapec, čo sa časom mení. Mám, stále ťa mám. Ležíš so mnou na perách, do mňa padáš ako dáš, si tu so mnou, kým ja spím. Mám, stále ťa mám. Stále ťa mám. Motýl ti spí na perách, sem tu stojí pri dverách. Chcem takého ako ty si, zo mňa celkom opitý. Mám, stále ťa mám. Môžeme behať bosí a nahý ako vtedy, keď si bol malý chlapec, čo sa časom mení. Mám, stále ťa mám. Ležíš so mnou na perách, do mňa padáš ako dážď, si tu so mnou, kým ja spím. Mám,
Tama. It's a nice song. Wonderful. So, would you to meaning. translate to me, please? The song is about the love. Love Yeah. is being compared to the rain, and the refrain is always saying that you will always stay by my side. Stále ťa mám means I will always have you with me, whenever I am, wherever I am. So you stay Wonderful. with me all the time. Oh, Thank you. अपने पे हंस के जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। अपने पे हंस के जग को हंसाया, dengan menertawakan diri